Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putikasari dengan C1C021003. Baiklah, kepada yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Dr. Wirme Eka Putra, STMSI, CEQNR, CSRS. Baiklah, izinkan saya menyampaikan materi perkuliahan yang berjudul Pengendalian Keuangan. Pentingnya manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan suatu organisasi atau individu. Ini adalah aspek penting dalam bisnis dan kehidupan pribadi dengan beberapa alasan. Yang pertama, pengambilan keputusan yang bijaksana. Manajemen keuangan membantu organisasi ataupun individu untuk membuat keputusan yang bijaksana tentang pengeluaran, investasi, dan sumber daya keuangan lainnya. Ini meminimalkan risiko keuangan dan memaksimalkan peluang pertumbuhan. Perencanaan keuangan. Manajemen keuangan membantu dalam merencanakan keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Ini mencakup pembuatan anggaran, perencanaan investasi, dan pengelolaan utang. Selanjutnya adalah fungsi keuangan. Walaupun rinciannya bervariasi antar organisasi, fungsi keuangan yang utama adalah dalam hal keputusan investasi, perhitungan biaya, dan dividen untuk suatu organisasi. Dana dikumpulkan dari sumber-sumber keuangan eksternal dan dialokasikan untuk penggunaan yang berbeda-beda. Arus dana di dalam perusahaan dipantau, kemudian imbalan untuk sumber-sumber perhitungan ini juga dapat berupa tingkat pengembalian atau return, pembayaran kembali, serta produk dan jasa. Fungsi-fungsi yang sama ini harus dilaksanakan baik di perusahaan bisnis, badan pemerintah, maupun organisasi-organisasi nirlaba. Definisi pengendalian keuangan. Yang pertama adalah umpan balik mekanikal vs respons perilaku. Sasaran perilaku utama dari pengendalian keuangan dapat dijelaskan menggunakan definisi pengendalian secara umum. Pada umumnya, pengendalian didefinisikan sebagai suatu inisiatif yang dipilih akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan pada pengendalian keuangan. Hasil yang diinginkan merupakan peristiwa-peristiwa aplikasi dari masalah-masalah. Fokus utama dalam subsistem pengeluaran keuangan adalah para perilaku dari orang-orang yang ada di dalam organisasi dan bukan pada mesin. Kemudian perluasan konsep-konsep tradisional. Konsep-konsep tradisional dalam akuntansi seringkali berarti bahwa hasil informasi adalah langkah akhir dari peran akuntansi. Dalam pendekatan perilaku, tekan informasi bukanlah akhir dari keterlibatan akuntan. Masih dapat dipandang sebagai suatu intermediasi dari langkah akhir. Informasi akuntansi adalah bagian dari proses penandaan yang dirancang untuk meningkatkan manfaat dari organisasi awal dengan cara mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Tujuan pengendalian didasari oleh keinginan untuk memilih suatu inisiatif yang akan mengubah kemungkinan pencapaian hasil keperilakuan yang diharapkan. Kemudian pengendalian terpadu. Secara formal, pengendalian komprehensif merupakan suatu konfigurasi yang saling melengkapi subsistem formal yang mendukung perilaku administratif. Untuk dapat diformalkan, sistem pengendalian seharusnya terstruktur dan berkelanjutan, tapi desain dengan suatu proses yang tepat untuk mencapai tujuan spesifik. Kemudian perencanaan. Proses perencanaan dalam organisasi juga ditandai dengan istilah perilaku penetapan tujuan. Usaha-usaha perencanaan formal lebih dari sekedar pengisian lembaran-lembaran dokumen perencanaan. Aspek-aspek dari proses penetapan tujuan adalah mengenai dasar dari organisasi dan komunikasi. Umpan balik. Dalam organisasi yang terstruktur, fungsi-fungsi organisasi menyadari keberadaan dari rencana manajemen, walaupun mungkin perencanaan tersebut bersifat tidak formal atau tidak diadministrasikan. Batasan dari operasi mengacu pada pelaksanaan aktivitas-aktivitas organisasi, termasuk di dalamnya adalah provisi atas jasa pelayanan dan produksi produk yang sama pentingnya dengan menjaga fungsi operasi. Kemudian interaksi pengendalian. Perencanaan, operasi, dan aktivitas-aktivitas umpan balik telah identifikasi sebagai 3 aspek dari proses administratif yang sangat didukung oleh rancangan pengendalian terpadu.
desain dari subsistem perencanaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, penciptaan dukungan pengendalian bagi operasi, dan keputusan untuk menekankan ukuran-ukuran umpan balik tertentu untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada adalah beberapa contoh dari hubungan. Faktor-faktor kontekstual. Ukuran. Ukuran dapat dipandang sebagai suatu peluang dari suatu hambatan. Ukuran dipandang sebagai peluang jika berfungsi sebagai pemberi manfaat ekonomi dan bukan sebagai strategi pengendalian. Ukuran dapat menjadi suatu hambatan jika pertumbuhan ekonomi menyebabkan terjadinya eliminasi terhadap strategi pengendalian. Kemudian stabilitas lingkungan. Desain pengendalian dalam lingkungan yang stabil dapat berbeda dari desain pengendalian dari lingkungan yang selalu berubah. Stabilitas dalam lingkungan eksogen dapat dinilai dari kekuatan gerakan yang secara eksternal menghasilkan produk-produk yang memerlukan suatu tanggapan. Derajat stabilitas lingkungan dapat ditingkatkan dengan memilih alat yang tepat terhadap perubahan-perubahan lingkungan, seperti pengendalian sejumlah produk baru. Selanjutnya adalah motif keuntungan. Keberadaan motif keuntungan tentunya bukanlah suatu penghalang untuk menggunakan ukuran-ukuran penilaian terhadap produktivitas. Pada sisi lain, jelaslah bahwa sistem pengendalian yang didasarkan pada motif dan ukuran-ukuran profitabilitas seringkali tidak dapat diterjemahkan secara langsung pada konteks nirlaba. Ukuran-ukuran laba adalah penting dan meskipun sulit dapat menjadi indikator keberhasilan. Faktor-faktor proses. Beberapa karakteristik proses organisasi dapat menjadi penting bagi tujuan pengendalian, sementara karakteristik lainnya mungkin bersifat terbatas dan tidak membuat perbedaan. Proses sederhana maupun kompleks dan proses biaya variabel maupun biaya tetap akan diperlihatkan secara singkat untuk mengilustrasikan pentingnya proses variabel. Kemudian pertimbangan-pertimbangan rancangan. Antisipasi terhadap konsekuensi logis. Antisipasi terhadap konsekuensi logis merupakan komponen-komponen inti dalam mendesain pengendalian. Kondisi ini merupakan hal yang penting bagi seorang manajer keuangan yang terbiasa membuat pertimbangan berdasarkan apakah suatu hasil itu baik atau buruk. Kemudian relevansi dengan teori agensi. Teori agensi ini menyangkut persoalan biaya, di mana suatu pendelegasian dengan asumsi keputusan-keputusan tertentu bersifat tidak nyata atau dipengaruhi secara bersama-sama agar menjadi tidak nyata. Kemudian pengelolaan perubahan. Pengelolaan perubahan adalah sesuatu yang penting dalam menentukan rancangan-rancangan pengendalian. Para manajer biasanya melaksanakan pengendalian guna mencapai tujuan-tujuan yang seringkali dihadapkan pada satu atau lebih dilema bisnis. Pengendalian dalam era pemberdayaan selanjutnya adalah sistem pengendalian diagnostik. Sistem pengendalian diagnostik bekerja seperti tombol-tombol pada panel pengendalian di kokpit yang memungkinkan untuk mendeteksi tanda-tanda dan menjaga variabel-variabel kinerja penting dalam batas tertentu. Para manajer menggunakan sistem pengendalian untuk memonitor tujuan dan profitabilitas serta memastikan kemajuan ke arah target, seperti pertumbuhan laba dan pangsa pasar secara berkala. Kemudian sistem kepercayaan. Perusahaan menggunakan sistem kepercayaan selama bertahun-tahun dalam upayanya untuk menegaskan nilai-nilai dan arah yang diinginkan oleh para manajer untuk diterapkan oleh karyawannya. Kemudian pada sistem batasan, sistem ini didasarkan pada prinsip manajemen sederhana, tetapi mendasar yang dapat disebut kekuatan pemikiran negatif. Sistem batasan tidaklah selalu jelas bagi para manajer senior. Banyak aturan main ditetapkan setelah skandal publik atau penyelidikan internal atas tindakan yang dipertanyakan selama bertahun-tahun. Kemudian sistem pengendalian interaktif. Sistem pengendalian interaktif merupakan sistem berinformasi formal yang digunakan oleh para manajer untuk melibatkan diri secara terus-menerus dan personal dalam keputusan bawahan. Kemudian penyeimbangan pemberdayaan pengendalian. Manajer yang efektif akan memberdayakan organisasinya karena mereka percaya pada potensi dasar manusia
untuk melakukan inovasi dan menambah nilai. Manajer yang baik akan bekerja secara konstan untuk membantu para karyawannya meningkatkan potensi mereka. Di perusahaan kecil, para manajer melakukan hal ini secara formal. Secara kolektif, keempat jenis pengendalian tersebut disusun dalam kekuatan yang saling mendukung. Karena organisasi menjadi lebih kompleks, para manajer akan selalu berhubungan dengan kesempatan dan kekuatan kompetitif yang bertambah serta penurunan dalam waktu dan perhatian untuk mencapai keuntungan dari inovasi dan kreativitas yang tidak dapat dicapai dengan mengorbankan pengendalian. Baiklah, hanya ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.